pertama dulu, bagaimana cara kita membangun diri kita, membuat diri kita bangga dengan keadaan, negara kita. Ada banyak ya. Jadi salah satu cara pertama agar kita bisa bangga dengan bangsa kita itu adalah dengan membaca sejarah. Ya, dengan membaca sejarah. Jadi kan setiap negara kita ya, saya langsung nukik aja ke kita. Negara negara kita itu kan negara yang punya sejarah yang sangat besar, begitu ya. Punya, sejarah yang sangat besar. Cuma bedanya begini, Indonesia itu kan negara yang, eee, old negara yang new nation, new societies, new nation, new societies. Beda dengan negara-negara yang lain yang new nation but old societies ya. Negara kita itu adalah negara yang negaranya baru, bangsanya baru gitu loh, masyarakatnya baru. Beda sama negara yang lain yang negaranya baru tapi masyarakatnya sudah lama, bangsanya sudah lama. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu kan bangsa Indonesia itu kapan adanya? Bangsa Indonesia itu kan, relatif sama, proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu kan, proklamasi sebagai sebuah bangsa dan proklamasi sebagai sebuah negara kan, begitu ya? Jadi begitu. Jadi proklamasi, betul-betul baru, kenapa? Karena, kita ini bangsa Indonesia itu kan terdiri dari banyak bangsa ya, kan ada kalau dulu kan di Sumpah Pemuda itu kan ada Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong, Ambon, Jong, Celebes ya, dan Jong-Jong yang lain begitu ya. Nah, pada saat itulah kemudian mereka, apa ya, semacam, mendeklarasikan diri bahwa kita ini satu bangsa begitu, yaitu bangsa Indonesia walaupun ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi, disitulah menariknya Indonesia teman-teman semua ya, kalau saya kira. Salah satu kebanggaan kalau saya pribadi ya, salah satu kebanggaan saya terhadap bangsa Indonesia itu adalah karena bayangkan ya, kita itu, eee, apa ya, terdiri dari banyak bangsa tapi bisa bersatu dalam sebuah bendera yang sama, yaitu Indonesia. Bandingkan dengan negara-negara yang lain misalnya yang contoh Arab misalnya. Arab Saudi itu kan Arab, Yaman Arab, Bahrain Arab, Oman Arab, Libanon Arab, Palestina Arab, gitu ya. Tapi kan negara mereka beda-beda gitu loh, padahal bangsa mereka sama gitu loh. Kan mereka kan sama-sama bangsa Arab ya, sama-sama bangsa Arab. Jadi tipikal negara, negara Arab kan begitu ya. Jadi bangsa Arab itu punya banyak negara, ada Qatar, ada Uni Emirat, itu kan negara negara Arab semua, mereka bangsa Arab semua begitu. Jadi tidak bisa bersatu dalam satu negara. Tapi Indonesia bayangkan ya, bagaimana kemudian misalnya orang Jawa ya bisa, setuju dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan atau bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Padahal jumlah orang Jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang kemudian menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa, keseharian ya, kan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu begitu kan jumlahnya kan tidak sebanyak, jumlah, orang Jawa. Nah, bagaimana kemudian, kerendahan hati ya, eee para, bangsa kita, suku bangsa kita itu membuat mereka kemudian, mau berada di dalam sebuah, kapal yang sama bernama Indonesia. Itu adalah sebuah kebanggaan kalau bagi saya, yang rasanya kita sulit untuk menemukan itu ada di negara yang lain, ada di negara bangsa yang lain gitu. Jadi keberhasilan Indonesia yang pertama adalah itu, bagaimana kemudian kita bisa bersatu. Jadi identitas kita adalah persatuan, dari tahun 28, kemudian dari, 45 sampai sekarang gitu, dengan bahasa persatuan ya. Jadi saya kira ini menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat penting ya, bagi kita menjadi kita bangga sebagai sebuah bangsa ya, bangga sebagai sebuah negara yaitu, Indonesia. Nah itu satu. Terus apa lagi yang bisa yang membuat kita bisa bangga? Yang kedua adalah teman-teman bayangkan, setelah Indonesia merdeka, teman-teman bayangkan Indonesia itu peduli dengan nasib bangsa lain. Ya, peduli dengan nasib bangsa lain. Zamannya, ketika Indonesia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir kalau tidak salah. Bagaimana kemudian Indonesia itu mengirimkan bantuan ke India ya pada saat itu. Indonesia mengirimkan bantuan bahan makanan pada India. Pada saat di mana Indonesia itu baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Usia bangsa Indonesia masih bayi pada saat itu. Tapi bangsa kita menunjukkan kebesarannya menjadi bangsa yang sangat peduli dengan nasib bangsa lain. Salah satunya lewat kebijakan misalnya Konferensi Asia Afrika ya. Baru loh itu, negara kita masih seumur jagung, masih bayi usianya, tapi sangat peduli dengan nasib bangsa lainnya. Dan makanya kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan di situ disebutkan ya, bagaimana kemudian, para pendiri bangsa kita itu menunjukkan marwah ya,
posisi atau harkat bangsa Indonesia atau makomnya bangsa Indonesia itu tinggi. Kenapa? Karena ikut serta dalam, menjalankan ketertiban dunia begitu loh. Itu salah satu, apa ya, salah satu kata kunci yang kemudian termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya kira apa yang kemudian saya sampaikan, itu bisa menjadi kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Walaupun memang saya kira, negara kita memang juga masih banyak PR ya, masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Tapi bukan berarti negara lain nggak punya PR sama sekali, enggak kok. Bahwa setiap negara itu punya PR, iya, semua negara itu pasti punya PR, termasuk Indonesia. Tapi Indonesia itu memendam sebuah sejarah yang sangat besar ya, yang sangat panjang dan yang sangat membanggakan dan sebagainya. Kemarin saya baru baca berita juga ya, ada berita yang sangat menarik, tentang ditemukannya, bangkai, kapal Panderwich ya. Ditemukannya kapal Panderwich. Semua tahu ya, kapal Panderwich kan tenggelam ya, karam yang membuat siapa? Zainuddin dan Hayati berpisah ya. Engku Zainuddin dan Hayati terpisah begitu. Eh, jadi kemarin ketika saya baca berita itu ya, saya jadi teringat eh, luar biasa sekali Hamkah ya, salah satu apa tokoh bangsa kita ya, bagaimana kemudian dia mampu untuk membuat sebuah cerita yang sangat bagus, yang sangat menarik menjadi sebuah novel berdasarkan sebuah kisah nyata, yaitu tenggelamnya kapal Pandarwich, yang memang itu sebuah kisah nyata ya. Tenggelamnya kapal Pandarwich adalah sebuah kisah nyata, tapi kalau cerita tentang Zainuddin Hayati saya kira memang bisa 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 apa ya, fiksi kali ya, walaupun dalam beberapa sisi misalnya budaya, cerita-cerita tentang budaya yang ada di dalam cerita tersebut, saya kira itu bisa atau merupakan sebuah kebenaran begitu. Nah, saya kira itu ya. Jadi membangun kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Terus yang kedua itu ada terkait dengan wajib militer ya. Saya kira wajib militer itu sifatnya situasional saja ya. Dalam artian kalau memang itu dibutuhkan ya, saya kira sah-sah saja ya. Kalau memang dibutuhkan itu saya kira sah-sah saja, seperti Korea Selatan ya. Ini para yang suka nonton apa namanya, drama Korea, dulu ada beberapa artis Korea yang ikut wajib militer juga begitu ya. Jadi walaupun badan mereka putih-putih, tinggi-tinggi, kurus-kurus ya, tapi mereka ikut wajib militer juga gitu loh. Mereka tangguh juga. Saya kira, sifatnya opsional saja sih, bisa, kalau memang dibutuhkan sih bisa boleh-boleh saja, tapi mungkin dengan semacam aturan yang cukup, apa ya, yang cukup strict ya, cukup dibuat dengan jelas, jangan jangan sampai nanti justru akan menjadi apa ya, membingungkan ya dan lain sebagainya. Intinya sih opsional ya. Yang jelas begini, ketahanan nasional itu kan tidak hanya dibentuk oleh pertahanan. Jadi memang selain selain kita memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tapi pada sisi yang lain memang kita juga harus memperkuat aspek yang lain seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Saya kira begitu, Mas Dwi Aris. Ada pertanyaan pertama ya dari siapa ini? Fatia. Fatia.